Dua surat yang mengandung perlindungan. Makanya disunahkan untuk membaca surat ini itu ketika pagi dan petang. Pagi ketika subuh mau mulai aktivitas itu kita baca ibu-ibu zikir pagi. Kemudian ketika menjelang sore sebelum jam 5 itu sudah kita mulai baca. Fungsinya apa? Dua surat ini bisa membentengi kita dari godaan setan baik eksternal maupun internal. Eksternal apa? Seperti bisikan-bisikan teman gitu ya, atau lingkungan gitu. Kalau eksternal yang lainnya ada seperti sihir dan yang lainnya. Adapun internal itu bisikan kita sendiri. Was-was atau was-was itu bukan was-was yang seperti khawatir, bukan ya. Artinya was-was itu bisikan dari setan yang berasal dari diri kita. Nah, dua surat ini fungsinya untuk melindungi kita. Nah, itu keutamaan surat Anas dan Al-Falaq. Itu disebutkan dalam hadis gitu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alam taro ayatun unzilat hadhil lailah lam yura mithluhunna qattun. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang diturunkan malam ini? Tidak ada yang semisal dengannya, yakni Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq." Jadi dua surat ini istimewa. Fungsinya apa? Fungsinya memberikan perlindungan dari berbagai keburukan. Yang saya bilang tadi ya, dari sihir, dari ain. Tahu ain dari itu? Yang tulisannya gini tuh, bukan, itu ain huruf hijaiyah. Kalau ain yang ini tuh pandangan mata, baik pandangan kekaguman atau pandangan kedengkian. Semuanya itu memberikan efek negatif buat yang dilihat. Itu dua muawwidhatain bisa melindungi itu. Terutama biasanya anak kecil ya. Anak kecil itu sering kena ain kalau kita misalnya tidak mengucapkan lafaz-lafaz pujian kepada Allah, itu rentan sekali kena gitu. Jadi dua muawwidhatain ini bisa melindungi itu. Anak kita dibacakan juga bisa gitu ya. Kalau ini dikatakan untuk perlindungan dari suratnya, dari hadisnya wahai Ibnu Abbas, maukah kamu aku tunjukkan atau maukah kamu aku beritahu sesuatu yang paling digunakan untuk berlindung? Ibnu Abbas menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Beliau pun berkata, "Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas." Dua surat itu yang menjadi benteng umat Islam untuk melindungi diri dari godaan internal maupun eksternal. Kalau ngomongin surat tubuh tidak jauh-jauh dari asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Sebab turunnya. Jadi ceritanya surat Al-Falaq dan Anas ini hampir berbarengan turunnya ketika Rasulullah disihir, Bu. Rasulullah aja kena sihir, apalagi kita yang kadang bentengnya gede, belang pentong gitu ya. Kalau Rasulullah kan udah dijaga, Bu ya. Tapi Allah qadarkan, takdirkan Rasulullah kena sihir. Sihirnya ternyata dari apa, Bu? Jadi waktu itu ada orang Yahudi gitu ya. Kalau di sini nanti diceritakan bahwasannya ada orang Yahudi itu emang nggak seneng. Orang Yahudi kafir Quraisy itu nggak seneng sama Rasulullah. Jadi pengen menghentikan dakwah Rasulullah. Udah berusaha disihir nggak mempan. Cuma akhirnya nanti mendatangkan satu tukang sihir. Satu tukang sihir ini yang udah terkenal ya, ibaratnya dukunnya itu peletnya mujarab gitu ya waktu itu. Nah itu didatangkan, diberi hadiah yang lumayan banyak, akhirnya diterima. Dan tukang sihir ini bingung gimana caranya ya biar saya dapat rambut Rasulullah. Akhirnya menyuruh anak kecil untuk datang ke rumah Rasulullah mengambil sisirnya, Bu. Jadi disihir melalui apa? Rambut. Hati-hati, makanya jangan buang rambut sembarangan. Gitu. Nah itu rambutnya, Bu. Tapi siapa Umi yang mau nyihir kita? Nggak ada.
Jadi rambutnya Rasulullah itu yang masih ada di